Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lasmani dengan NIM D112303. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian mesin dan peralatan industri dengan dosen Ibu Irnisa STP MSI selaku dosen mengampu mata kuliah ini. Untuk soal pertama itu ada perbedaan konsep sortasi dengan grading pada hasil pertanian. Sortasi adalah proses memisahkan bahan yang tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Fokus utama pada kelayakan produk. Yang disortasi apa? Yang disortasi adalah bahan busuk, bahan rusak, bahan tercampur, bahan terserang hama atau penyakit. Tujuan dari sortasi adalah menjamin hanya bahan layak yang diproses lebih lanjut, menjaga mutu produk akhir, dan mengurangi risiko kontaminasi. Contoh komoditasnya adalah cabai yang disortasi, dipisahkan antara busuk dan berlubang. Terus ada kentang, dipisahkan kentang busuk dan bertunas. Kemudian ada gabah, dipisahkan dari jerami. Untuk alat sortasi yang sering digunakan adalah sortasi pada sortasi manual, itu menggunakan tangan manusia sebagai alatnya. Kemudian meja sortasi, ada konveyor dan sorter optik, itu untuk sortasi warna. Sedangkan untuk grading itu adalah proses mengelompokkan bahan yang sama-sama layak berdasarkan kelas mutu tertentu seperti ukuran, warna, berat, bentuk, kemudian tingkat kematangan. Tujuan dari grading itu untuk menyeragamkan produk dan menentukan nilai jual, memudahkan pemisahan dan memudahkan pemisahan. Alat grading biasanya menggunakan anyaman bertingkat, terus ada mesin grader ukuran, ada timbangan otomatis dan roller. Kesimpulannya, sortasi itu adalah proses misalkan bahan yang layak dan tidak layak, sedangkan grading adalah mengelompokkan yang layak berdasarkan mutu. Selanjutnya masuk ke soal pertanyaan nomor 2, itu ada pentingnya proses pembersihan awal sebelum pengolahan lanjutan. Apa sih pengertian pembersihan awal itu? Pembersihan awal itu adalah tetap tetap menghilangkan kotoran fisik seperti tanah, pasir, debu dan batu. Mengapa sangat penting? Karena pemisahan pemisahan awal ini sangat berdampak terhadap produk. Karena kotoran membawa mikroorganisme, terus rasa berdampak juga ke rasa dan aroma produk tersebut. Juga berdampak pada umur simpan, seperti pasir dan batu itu menyebabkan absorpsi, terus bisa membuat pisau itu cepat berkarat, bisa menyebabkan mesin landing atau macet, terus bisa menyebabkan biaya perawatan yang meningkat. Tuh. Pertanyaan nomor 3 itu ada tujuan utama pengecilan dalam industri pertanian. Pengertian pengecilan itu adalah proses mengurangi ukuran bahan bisa dengan cara dipotong, digiling, atau dihancurkan. Tujuan utama dari pengecilan itu adalah membesar luas permukaan. Tujuannya itu untuk pengeringan agar lebih cepat, terus untuk ekstraksi optimal dan reaksi kimia. Tujuan kedua itu untuk memudahkan proses lanjutan, misalnya pencampuran lebih merata, pengayakan lebih efektif, dan pembentukan produk lebih mudah. Tujuan ketiga itu ada menyeragamkan ukuran untuk model produk lebih konsisten dan memenuhi standar industri. Contohnya ada prinsip kerja hammer mill dan disc mill.
Hammer mill itu prinsip kerjanya itu bahan dihancurkan oleh pukulan atau palu yang berputar cepat di dalam ruang giling. Ini adalah bentuk hammernya, hammer. Ini bahan, ini kita anggaplah ini seperti palu. Terus bahan dipukul dan mengeluarkan rotor atau kotoran gitu ya. Kelebihannya itu kapasitasnya besar, bahan keras bisa dilakukan untuk bahan keras yang kering dan konstruksinya sederhana. Untuk kekurangannya, konsumsi energi tinggi, tidak cocok untuk bahan berminyak atau basah. Contohnya itu ada jagung dan sekam. Sedangkan bismil, bahan digiling melalui gesekan dan piringan atau disk tetap dan disk berputar. Kelebihannya ada hasilnya seragam, cocok untuk bahan pangan, sedangkan untuk kekurangannya tidak cocok untuk bahan keras atau kapal dan kapasitasnya kecil. Contohnya untuk beras dan kedelai. Untuk soal-soalnya adalah ada faktor yang perlu dievaluasi jika terjadi kerusakan biji saat pemindahan. Jika biji rusak saat pemindahan, faktor yang perlu dievaluasi adalah yang pertama, ketinggian bahan jatuh. Jika bahan jatuh terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan biji menjadi pecah. Yang kedua, atau kecepatan pemindahan. Ada kecepatan pemindahan. Jika bahan terlalu cepat berpindah, berpotensi terjadinya benturan yang keras sehingga menyebabkan biji menjadi pecah. Sehingga ada jenis alat pemindah. Pertama ada screw conveyor, itu alatnya bertekanan tinggi. Yang kedua ada bucket elevator, berpotensi adanya terjadi benturan. Yang keempat ada kadar air biji. Jika kadar air pada biji terlalu kering atau sedikit, itu bisa menyebabkan biji menjadi rapuh. Yang kelima ada material dinding alat. Jika alat yang digunakan bermaterial dinding yang keras, itu mempengaruhi pada proses kerusakan pada saat benturan. Soalnya ada soal nomor 6 yang dimana di sini ada menanyakan pengaruh viskositas fluida terhadap pemilihan pompa. Viskositas, viskositas fluida menunjukkan kekentalan fluida. Kenapa ini penting? Fluida kental sulit mengalir. Kemudian butuh pompa dengan torsi yang besar. Jika salah pilih pompa, aliran tidak mengalir. Contohnya, pemilihan contoh pemilihannya itu ada air dengan pompa sentrifugal. Dengan untuk bahan kental itu ada pompa gear dan pompa screw. Untuk soal selanjutnya ada contoh alat penanganan pasca panen dan pengolahan. Di sini ada saya mengambil contoh padi menjadi beras. Untuk pemanenan, alat yang digunakan itu adalah sabit atau kombin hervertor. Ada perontokan, itu menggunakan mesin perontok padi. Ada pembersihan dan ada pengeringan. Di sini dikeringkan menggunakan sinar matahari, dijemur di bawah sinar matahari. Ada penggilingan menggunakan husker atau untuk pecah kulit dan poliner untuk pemutih beras. Soalnya ada sortasi atau grading menggunakan ayakan dan grader. Yang terakhir ada pengemasan menggunakan mesin pengemas. Mungkin cukup sekian jawaban soal dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.